Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kita di hari ini. ...84 tenaga kesehatan di RSUD Dok 2 Jayapura terpapar COVID-19. Menteri Kesehatan tetapkan tarif tes cepat COVID-19 maksimal Rp150.000. Pastikan protokol kesehatan dijalankan Wali Kota Sidak Pusat Perbelanjaan. Kementerian Kesehatan resmi mengumumkan batas tarif tertinggi yang harus dibayarkan masyarakat setiap kali lakukan tes cepat COVID-19. Kemenkes menetapkan tarif maksimal Rp150.000 untuk sekali tes cepat. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto meminta seluruh klinik swasta menurunkan biaya tes cepat COVID-19 sesuai keputusan Menteri Kesehatan. Jadi sudah dengan pertimbangan bahwa produk lokal itu harga dari produk lokal paling tinggi kan 75.000 itu, sehingga kita memberi batasan harga 150.000 karena itu kan harga barangnya. Kita upayakan supaya bisa membantu masyarakat, ya, dan tapi tidak mengganggu proses teknis di lapangan. Saya kira itu merupakan hal yang wajar, sudah dipertimbangkan, dan baik itu kan harga atas bisa dibawa. Saya kira itu. Tapi apakah di klinik swasta berlaku juga ke Kemenkes? Loh, kan itu berlaku seluruh Indonesia. Indonesia. Artinya di klinik swasta juga sama? Sama. Sanksi apa, Pak? Kita kan kalau Kementerian Kesehatan itu kan memberikan batas atas, artinya bukan kewenangan kita. Oh gitu. Kewenangan kita adalah memberikan itu harga sekian, kewajarannya. Menteri Kesehatan juga mewajibkan seluruh awak dan calon penumpang angkutan laut maupun udara melampirkan surat keterangan sehat dan hasil pemeriksaan tes cepat saat membeli tiket perjalanan. Mahalnya biaya tes cepat COVID-19 sempat dikeluhkan masyarakat karena sebelumnya tidak ada aturan pasti biaya tes cepat yang ditetapkan pemerintah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Wali Kota Jayapura Ben-Hur Tomimano lakukan inspeksi mendadak pada sejumlah pusat perbelanjaan yang ada di Kota Jayapura. Dalam inspeksi mendadak itu, Wali Kota mengecek langsung setiap toko apakah sudah menjalankan protokol kesehatan atau belum. Wali Kota Jayapura Ben-Hur Tomimano meminta seluruh pusat perbelanjaan di Kota Jayapura membatasi pengunjung hingga 50% untuk mencegah adanya penumpukan. Saya menyampaikan terima kasih karena mereka sudah ikut protokol kesehatan di Jakarta. Dan menyiapkan tempat pencuci tangan, pengukur suhu, dan juga sanitizer. Bukan hanya di pintu masuk, tapi ruangan-ruangan, tempat-tempat berjualan juga sudah disiapkan masing-masing, seperti di Matahari dan lain-lain sudah disiapkan. Dan juga ada di pintu masuk sudah ada batas jarak, dan mulai hari ini sudah ada pembatasan 50% pengunjung yang masuk, dan juga menggunakan kartu, tidak bisa penuh orang dalam perjalanan itu. Dan ini harus dipertahankan terus di masa pandemi COVID ini. Kita sama-sama pemerintah memutus sementara. Tadi saya mengecek langsung ruangan tempat makannya di tanda jarak yang terbatas dalam antre kasir, dan juga ada yang mengatur dari pintu masuk, mengarahkan orang tangan yang mengukur suhu. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Jadi saya minta dipertahankan terus dalam masa
usaha bisnis, dan jam operasional kita untuk Kota Jayapura untuk bisnis, ekonomi dan masyarakat itu dari jam 6 pagi itu sudah dibuka dan ditutup pada pukul 18.00, dan kita sudah tinggal mengikuti dengan instruksi wali kota, dan juga kita sudah perpanjang masa transisi tanggap darurat menuju kemudian, dan puji Tuhan kemarin tidak ada penambahan positif, tapi yang sembuh. Jika ada toko atau pusat perbelanjaan yang tidak mematuhi instruksi tersebut, maka izin usahanya akan dicabut. Riantonai melaporkan dari Jayapura, Papua. Harga daging sapi di Merauke mahal. Mahalnya daging sapi disebabkan banyaknya pesanan warga jelang Hari Raya Idul Adha. Ansar, penjual daging sapi di Pasar Wamanggu Merauke, terpaksa menjual daging sapi Rp120.000 per kilo. Kami dagang dalam sekarang ini kesulitan mendapatkan sapi untuk potong karena bersaing dengan para pencari untuk kurban, sapi kurban. Jadi harga daging sekarang ini naik dari 100 sampai 110. Dan kemungkinan menjelang hari hanya nanti bisa naik lagi sampai 120. 120 ya. Pun kalau kita mendapatkan sapi untuk potong, harganya bisa naik sampai selisih sampai 2 juta. Satu ekornya itu ya. Per ekornya. Tapi sulit sekarang dapatkan, sulit. Sulit. Sulit ya. Iya. Ansar juga memprediksi harga daging sapi di Pasar Wamanggu masih akan terus naik. Jelang Idul Adha, warga Merauke langsung mendatangi peternak sapi di distrik Kurik, Tanah Miring, dan Jagebob. Hal ini membuat pasokan daging sapi ke pasar berkurang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ribuan warga Mimika menerima bantuan sosial tunai tahap ketiga dari pemerintah pusat. Bantuan sebesar Rp600.000 per keluarga disalurkan Kemensos melalui kantor pos wilayah Mimika. Dari pantauan tim SSJ Papua, penerima bantuan lalai dalam menerapkan protokol kesehatan. Masih banyak warga yang tidak pakai masker dan tidak menjaga jarak fisik. Pegawai kantor pos Mimika, Riri, mengatakan warga yang datang wajib menunjukkan identitas diri dan mematuhi protokol kesehatan. Hari ini kita melakukan pembayaran BLT untuk tahap ketiga yang kita bayarkan 6 distrik di wilayah Kota Mimika. Untuk persyaratan pengambilan dana BLT di kantor pos itu dengan membawa surat pemberitahuan atau surat undangan yang resmi dari Kementerian Sosial, dilampirkan dengan KTP elektronik yang asli dan juga kartu keluarga yang asli. Jika misalnya mewakili, berarti dia harus membawa kartu keluarganya juga yang tertera, yang masuk di nama di dalam kartu keluarga itu, dan juga harus membawa kartu elektronik KTP ya. Kementerian Sosial melalui program bantuan warga terdampak pandemi COVID-19 memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp600.000 selama 3 bulan, terhitung dari bulan April, Mei, dan Juni. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambi.